Electronic Court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Terdapat beberapa jenis perkara yang dapat didaftarkan melalui e-court adalah perkara perdata, yaitu perkara perdata gugatan, perkara perdata bantahan, perkara perdata gugatan sederhana, perkara perdata permohonan, perkara perdata konsinyasi, dan juga perkara perdata pembatalan arbitrase. Persidangan secara elektronik diatur di dalam pasal. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Aturan inilah yang kemudian menjadi landasan bagi pengadilan untuk melaksanakan administrasi perkara secara daring, yang kemudian dilakukan penyempurnaan dan melahirkan Perma nomor 1 tahun 2019 dengan mengakomodir pelaksanaan sidang secara daring. Pengertian persidangan secara elektronik diatur dalam Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, yang menjelaskan bahwa persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, yang kemudian fungsi ini dilakukan oleh sebuah aplikasi milik Mahkamah Agung yang diberikan nama Electronic Court atau e-court. Aplikasi e-court yang disediakan oleh Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan persidangan secara elektronik memiliki banyak fitur yang dapat memudahkan para pencari keadilan. Di antaranya, yang pertama ada pendaftaran perkara secara online atau e-filing. Pengguna yang telah memiliki akun dapat melakukan pendaftaran perkara secara online pada aplikasi e-court, yang mana dapat dilakukan untuk jenis pendaftaran perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan juga permohonan yang didaftarkan pada peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Yang kedua, yaitu pembayaran secara online atau e-payment setelah melakukan pendaftaran perkara secara online. Yang ketiga, ada pemanggilan elektronik atau e-summon. Penggunaan fitur pemanggilan elektronik ini dapat mengakomodir pemanggilan sidang dan pemberitahuan putusan yang akan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik. Yang keempat, ada persidangan elektronik atau e-litigasi. Aplikasi e-court juga telah memiliki fasilitas untuk melaksanakan sidang secara daring, yang mana para pihak yang telah didaftarkan pada suatu perkara dapat melakukan pengiriman dokumen persidangan seperti jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan melalui halaman perkara yang telah didaftarkan. Kemudian, dokumen-dokumen ini dapat langsung dilihat oleh majelis hakim yang memeriksa perkara dan divalidasi agar dokumen tersebut dapat dilihat oleh pihak lainnya. Dan yang terakhir, yaitu pengajuan upaya hukum secara online atau banding online. Pertanyaannya, yang pertama, apa itu e-court atau e-courtroom dan bagaimana sistem ini dapat meningkatkan efisiensi di pengadilan? Yang kedua, bagaimana pengadilan menggunakan teknologi e-court dalam manajemen berkas dan dokumen hukum? Yang ketiga, apa manfaat utama dari implementasi teknologi e-court dalam proses peradilan? Yang keempat, bagaimana sistem e-court membantu dalam memastikan keamanan dan integritas informasi yang terkait dengan kasus hukum? Yang kelima, bagaimana partisipasi pihak terkait seperti pengacara dan hakim dalam lingkungan pengadilan yang berbasis teknologi e-court? Dan yang terakhir, bagaimana teknologi e-court berkontribusi pada transparansi dan aksesibilitas di pengadilan? Selanjutnya, kelompok kami mencoba menggali informasi kepada Bapak Pamarlius, MS SHMH selaku Ketua Pengadilan Jakarta Timur. Tujuannya dibangun e-court, dan e-court itu sendiri juga, e-court itu kan buat pendaftaran perkara secara online, yang mana bisa dipergunakan oleh para penasihat hukum yang sudah punya akun terdaftar dengan persyaratan. Penasihat hukum yang bisa terdaftar itu adalah punya KTP-nya, kemudian sudah BA sumpahnya dan kartu anggotanya. Sebelum itu harus terdaftar dulu sehingga dapat akun untuk berlaku di Indonesia. Ya itulah. Jadi daftar dari Jakarta bisa ke BN dimanapun gitu lah. Indonesia. Nah, bagaimana dengan perorangan? Nah kan itu. Perorangan itu bisa mendaftar secara e-court dengan datang ke media e-court.
Nanti petugas ekor akan menjualkan akun sementara jadi sampai selesai. Nah, kalau akun pengacara dia bertahan lama selamanya. Tapi kalau akun insidentil, nggak kalian gugat pacar kalian di sini, nah, tanpa pengacara kalian sendiri bisa, tapi pakai akun sementara. Bagaimana proses ekor itu? Jadi gugatan itu disampaikan melalui email ekor itu sendiri. Kemudian tahapnya setelah didaftarkan kan sudah dibuat seluruh perkara perdata harus melalui ekor. Ya, prosesnya harus ekor. Jadi kalau dulu kan masih semi, ada yang manual, maksudnya pada saat sidang pertama ditanyakan kepada pihak tergugat apakah akan bersedia sidang secara ekor. Secara jawaban tidak, kembali di secara manual. Sekarang sidangnya ekor, pendaftarannya ekor, sidangnya ekor. Apa aja yang bisa melalui ekor itu? Mulai dari gugatan, kemudian jawaban, replik apa namanya? Ya. Yang kedua itu melalui di ekor. Tetapi pada saat pembuktian di persidangan nanti itu bukti dan itu dari file dari PDF dan di sana dan verifikasi oleh hakim melalui ekor itu. Untuk pembuktian saksi melalui sidang. Karena sumpah kan bisa ekor. Jadi lewat itu kemudian pada saat kesimpulan juga melalui ekor dan putusan juga melalui ekor. Kalau ada suatu putusan perdata diterima atau ditolak atau sepakat, kalau diterima kan selesai ya. Jadi perkara itu diterima oleh kedua belah pihak menjadi inkrah ya, inkrahkan BWSD sebagai perbuatan berhutang. Kalau ada salah satu pihak yang tidak terima kan mereka upaya hukum, mereka banding. Sekarang banding karena ikut dia harus melalui ikut juga, jadi dari ini ikut juga seluruh prosesnya seperti itu. Kembali ke pertanyaan, apakah efektif atau tidak? Ya kan seluruh suatu inovasi pasti akan diuji. Setelah diuji beberapa tahun, awalnya ikut ini malah dari pengacara, dari pencari keadilan. Misalnya waktu itu ada Hotman Paris kan tidak teriak, hanya menyerahkan kesimpulan aja, harus datang ke pengadilan selatan menunggu sekian lama. Kenapa tidak bisa secara online? Sekarang sudah, itu awal-awalnya itu. Sekarang sudah IT sudah bagus, semua sudah melek teknologi. Nah, berkaca dari itu maka Mahkamah Agung menindaklanjuti dengan persidangan ini. Awalnya memang masih ada kendala. Kendala ikut berjalan itu pertama adalah SDM, karena harus sistemnya kan dibangun. Namanya sistem dibangun itu kan berjalan. Mulai dari pendaftaran perkara gugatan, perceraian, isinya semua itu data itu. Masih banyak itu yang kosong. Nah, setiap tahun perkembangan melalui DPO-nya sekarang sudah bagus sekali. Sampai pada tahap putusan itu akan diberitahukan, bagi yang tidak akan diinformasi biasa. Pertanyaannya, apakah efektif? Sangat efektif menurut saya, sangat efektif. Karena mengurangi biaya. Pengacara tidak harus datang ke pengadilan untuk kirim lagi, cukup melalui email. Setelah emailnya masuk, nanti petugas di sini akan melihat, kemudian memverifikasi. Setelah verifikasi baru didaftarkan. Dari segi biaya, itu ekor. Biasanya kan kalau manual ada biaya panggilan ke pihak penggugat. Sekarang karena dia sudah manual, sudah melalui ekor, tinggal lima elektronik. Nanti nggak biaya lagi, mau biaya. Nah itu salah satu keuntungan, ya kan? Nah kemudian pemberitahuan juga melalui putusan itu di input oleh hakim, maka sejak itu sudah dianggap dan dibacakan itu. Ya. Artinya tidak terdatang juga, oh sudah putus ini. Itu juga biaya kan efektif, cepat nyampainya dan tidak mengeluarkan waktu yang banyak. Sehingga banyak hal yang bisa terpangkas dengan teknologi dan teknologi. Sekarang harus tahu juga, sekarang juga di turun perdata. Untuk di pidana pun sekarang sudah ada namanya e-berpadu. E-berpadu itu elektronik berkas perkara terpadu. Jadi kalau dulu pidana itu izin cita, izin penggeledahan dari kejaksaan atau dari kepolisian, kan orangnya datang ke sini ke PTSP kita masukin surat, kemudian proses diolah, tangan. Sekarang enggak, mereka di sana aja dari kantor masing-masing. Mereka dapat akun juga, akun e-berpadu. Jadi kalau mereka minta apapun melalui akun-akunnya, jaksa punya akun, polisi seluruh Jakarta Timur ini punya akun semua. Sehingga mereka hanya ikut dari sistem e-berpadu itu kayak ekor juga kalau pidana. Kita langsung tahu, oh ada masukan nih. Kemudian kita verifikasi, oke, tanda tangan. Tanda tangannya kan ada elektronik. Sehingga orang itu dari sana sudah oke, tinggal print sendiri, dan itu sangat efektif. Dan sekarang itu kemajuan di Mahkamah Agung yang menyesuaikan dengan teknologi yang bahkan sekarang sudah mulai penunjukan majelis hakim itu kan biasanya kan pimpinan. Oh ini masuk berkas perkara, maka ketua pengadilan akan menunjuk majelis hakim menyidangkan. Kita sudah pakai apa? Artificial intelligence itu ya, jadi kita lihat mana terlalu banyak dan sistem juga menunjukkan. Dan mulai kita terapkan tapi belum merata karena masalah perawatan sistem SDM, ya kan? Sekarang sudah mulai. Mungkin dalam setahun 2 tahun ini semuanya akan merata seperti itu. Jadi
penerapan teknologi itu dimanapun akan sangat bagus. Kemudian juga jangan salah, di Perdata itu sekarang tidak ada lagi namanya pemanggilan melalui jurusita. Jurusita itu berbiaya. Sekarang kita melalui pos, kerjasama dengan pos. Ini namanya sudah tercatat. Nah, dengan panggilan pos itu hanya biayanya panggilan pos 7.000. Dulu kan mungkin pakai radio, jarak sekian, bayar sekian, jarak sekian, ini enggak. Sangat terpangkas dengan itu. Semuanya demi apa? Demi pelayanan, berikan yang terbaik lah. Tentu ada kelemahan-kelemahan ya, sambil berjalan kelemahan itu akan juga kita perbaiki. Contohnya kelemahan sekarang di surat panggilan itu, kadang pos itu kan, kalau surat pos kan kadang gini, alamat tidak diketahui kembali. Nah, padahal kan seharusnya kalau suatu surat panggilan, kalau tidak ketemu orangnya, sahnya kemana melalui kantor surat, kantor desa. Gitu. Nah, kita akan memberi pemahaman dulu sama petugas pos dan juga proses. Ya. MUI tidak ada, tapi orang-orang di pos kan masih orang lama kan di kita gitu. Pokoknya kalau nggak ketemu sudah kembali, sehingga banyak sudah kembali. Sekarang kita sosialisasikan lagi bagaimana aturan tata mainnya. Asal usul e-court, lahirnya aplikasi e-court tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Aplikasi e-court merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, yaitu Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia atau Justice Reform yang mensinergikan peran teknologi informasi IT dengan hukum acara IT for Judiciary. Peraturan Mahkamah Agung yang dicetuskan pada Maret 2018 tersebut sangat relevan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki isu utama dalam akses to justice. Adapun ada peraturan khusus yang mengayomi e-court, yakni Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. A. Bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka perlu dilakukan pembaruan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Manfaat e-court. Aplikasi e-court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online, di mana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran dan dalam proses persidangan perkara. Pertanyaannya, apakah e-court bermanfaat bagi orang yang berperkara? Selanjutnya, kami akan menggali informasi kepada Ibu Mauna Kaligis, SHMH, selaku jurusita pada Pengadilan Negeri. Sebelum itu, bisakah Ibu memperkenalkan diri? Terima kasih untuk kesempatan. Nama saya Mauna Kaligis. Saya adalah jurusita pada Pengadilan Negeri Tangerang. Nah, tadi dipertanyakan apakah manfaat e-court itu? E-court itu sangat bermanfaat bagi penggunanya. Dari salah satunya adalah efisiensi waktu, tenaga, dan biaya, karena waktu pelaksanaan sidangnya menjadi lebih jelas. Dan di dalam proses persidangan, para pihak yang berperkara cukup mengunggah dokumen sesuai agenda sidang. Dan kemudahan lainnya bagi pengguna e-court, misalnya dengan adanya e-court, bagi pihak yang memiliki jadwal sidang lebih daripada waktu yang bersamaan dan berbenturan dengan jadwal sidang yang lain, sidang tetap dapat dilaksanakan secara bersamaan. Karena itulah kelebihan dan keunggulan e-court, yaitu dengan adanya e-court pada pencari keadilan dan pada orang yang berperkara dapat dimudahkan. Terima kasih. Selanjutnya, tata cara pendaftaran gugatan online atau e-court. Yang pertama, pilih tujuan pengadilan pendaftaran perkara. Yang kedua, pengguna terdaftar mendapatkan nomor registrasi pendaftaran perkara. Yang ketiga, unggah dokumen surat kuasa yang telah bermaterai, file bertipe gambar atau PDF, dan mengisi judul file. Yang keempat, mengisi identitas para pihak, diantaranya status pihak, penggugat atau tergugat, nama, alamat, nomor telepon, email, provinsi, kabupaten, kecamatan. Yang kelima, unggah berkas perkara diantaranya surat gugatan, surat persetujuan prinsipal bertipe gambar atau PDF maksimal ukuran file 2 MB, dan yang terakhir,
Data para pihak sudah terekam dan melanjutkan ke proses pembayaran panjar perkara. Berikut adalah tabel pencapaian dan hambatan yang dialami dalam pelaksanaan kebijakan e-court meliputi pengguna atau para pihak masih gagap teknologi, mindset aparatur peradilan masih ada yang belum bisa berubah terkait pengetahuan tentang informasi teknologi. Contoh masih dimintai hard copy pada gugatan atau permohonan, bukti pembayaran perkara, padahal hard copy tersebut tidak perlu lagi dilampirkan dan diberikan ke pengadilan. Pada proses panggilan dan pemberitahuan secara elektronik, terdapat hambatan pada para pihak individu yang masih belum mempunyai domisili elektronik dan tidak diketahui domisili elektroniknya. Dalam hal persidangan elektronik, masih didapati kurangnya sarana prasarana di ruang sidang untuk memfasilitasi persidangan dalam tahap pembuktian secara elektronik di pengadilan. Selain kita membahas tentang pencapaian dan hambatan e-court, sekarang kelompok kami ingin bertanya, apakah e-court itu efektif bagi seorang penasihat hukum? Selanjutnya, kami akan menggali informasi kepada Ibu Stefani Kaligis, SHMH, lawyer. Berikut, mari kita simak penjelasan. Sebelum itu, bisakah Ibu memperkenalkan nama dan pekerjaan Ibu? Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya dengan Stefani Ervina Kaligis. Pekerjaan saya seorang lawyer. Kalau tanggapan saya mengenai e-court itu, ya bagi kami penasihat hukum ya, dengan menggunakan e-court sangat efektif karena dari segi waktu kita untuk mendaftarkan perkara nggak perlu kita bolak-balik ke pengadilan, cukup melalui e-court saja. Kemudian apabila gugatan kita, apabila misalnya kita sebagai seorang penggugat ya sudah jalan mulai bersidang, itu kadang untuk saling jawab menjawab atau replik, duplik itu kita kadang nggak perlu datang ke pengadilan. Jadi hanya melalui e-court saja kita bisa menjalankan aktivitas kita di bersidang tanpa harus ke pengadilan. Jadi dalam segi waktu lebih efisiensi karena untuk mengupload bukti kadang kita juga hanya melalui e-court. Jadi kalau dari penasihat hukum sih lebih efisiensi dalam segi waktunya. Dan kita juga bisa pantau-pantau segala proses persidangan melalui e-court. Ya, baik Bu, terima kasih atas tanggapannya. Berikut adalah grafik laporan e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia 2019 dan Januari sampai Juni 2020. Perbandingan data tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pendaftaran perkara secara elektronik pada tahun 2020 sebesar 76.658 perkara, baik dari pengguna terdaftar dan pengguna lain. Bisa diketahui bahwa capaian e-court dalam tahapan pertama, pendaftaran perkara secara elektronik sudah aktif pada 381 pengadilan negeri, 412 pengadilan agama, dan 30 pengadilan tun. Penjelasan tersebut merupakan keberhasilan yang telah dicapai oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan memberikan proses peradilan yang modern berbasis informasi teknologi. Apakah e-court itu efektif bagi pengacara? Seberapa penting e-court bagi pengacara? Selanjutnya, perwakilan dari kelompok kami mencoba mewawancarai menggali informasi kepada Bapak Abraham Ethan SHMH selaku pengacara yang berpraktek di Kantor Hukum Jakarta. Baik, perkenalkan nama saya Fatma Silvaniel dari kelompok 5. Ya, di sini ada Bang Bram yang ingin saya interview. Mohon izin perkenalkan dulu, Bang. Ya, terima kasih Yosafat. Perkenalkan, nama saya Abraham Ethan Martupa Saat Perune SH, biasa dipanggil Bram. Saat ini saya berprofesi sebagai pengacara dan berpraktik di kantor hukum di Jakarta. Oke, berarti Abang lawyer aktif saat ini, Bang ya? Iya, betul. Ya, ini saya ada cuma satu pertanyaan doang sih, Bang, mengenai e-court. Nih, Bang. Oke, pertanyaannya itu kayak, apakah e-court itu efektif bagi pengacara? Oke. Sebelumnya kalau untuk menjawab pertanyaan itu, kita balik dulu nih kepada e-court itu apa sih dan kenapa itu menjadi penting untuk kita sebagai pengacara. E-court itu pertama kali diimplementasikan itu di tahun 2020. Jadi di tahun 2020 itu kalau kita sama-sama ingat waktu itu lagi COVID, dan pas COVID
ada e-court yang mana semua yang bisa kita lakukan di pengadilan dari segi permohonan atau gugatan ataupun apapun yang kita sebagai profesi pengacara lakukan di pengadilan bisa dilakukan secara elektronik. Itu dikeluarkan dan berlaku melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Jadi mulai saat itu pengadilan bisa memeriksa, bisa mengadil, dan bisa memutuskan perkara oleh pengadilan dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, pentingnya bagi pengacara, terutama pada saat itu, yang pertama, waktu itu COVID. Jadi, saat itu yang saya tahu, setidaknya waktu saya praktek, itu perkara sangat menurun, dan juga klien waktu itu lebih sedikit. Dan pengacara pun lebih sering takut untuk ke pengadilan karena penyebaran virus yang sangat kuat. Nah, dengan adanya e-court, waktu itu sangat membantu karena segala hal yang bisa kita kerjakan bisa dari rumah, jadi kita bisa terhindar dari waktu itu virus COVID-19. Nah, bagaimana dengan sekarang? Yang pasti dengan semakin berkembangnya e-court juga dari dulu misalnya persidangan pidana, sekarang bisa ke permohonan, bisa ke tun, bisa ke yang lain-lain. Nah, itu sangat membantu kita. Yang pertama itu hemat di waktu dan juga biaya. Nah, kita sebagai pengacara kan izin prakteknya itu di seluruh Indonesia. Jadi sekarang saya berada di Jakarta dan juga saya mau mengambil pekerjaan, misalnya menggugat di Pengadilan Negeri Jayapura, Pengadilan Negeri Kendari, itu bisa saya lakukan dari Jakarta. Jadi yang pasti saya hemat waktu, saya bisa ngerjain pekerjaannya dari Jakarta, dan juga saya nggak perlu terbang, dari biayanya nggak perlu lagi. Dan juga yang paling penting, waktu nunggu di pengadilan, karena itu yang biasanya menjadi kekhawatiran para pengacara. Biasanya waktu tunggu, entah jadwal hakim dan lain-lain, jadi kita banyak menunggu di pengadilan. Nah, itu semakin terpangkas dengan adanya e-court. Nah, sebenarnya ada lagi selanjutnya, yaitu soal efisiensi, soal kertas atau biaya soal dokumen. Nah, itu juga sebenarnya penting, karena biasanya setiap kita di pengadilan dengan acara biasa, itu semua dilakukan dengan cara print. Jadi ngeprint banyak banget tuh. Nah, sebenarnya kalau ditanya apakah itu hilang sama sekali atau enggak, sebenarnya jawabannya enggak juga. Karena biasanya kita tetap di saat poin pembuktian, kita tetap harus datang ke pengadilannya untuk verifikasi. Jadi tetap ada tuh sebenarnya, kita tetap datang ke pengadilan itu tetap ada. Nanti kita verifikasi segala bentuk surat persuratan yang pernah kita lakukan ke pengadilan, dan juga bukti-bukti yang kita sampaikan ke pengadilan. Nah, tapi itu sangat bisa berkurang karena apa? Kita misalnya tidak perlu memberikan kepada tergugat atau penggugat. Jadi sesama pihak tidak perlu lagi, hanya perlu ke majelis hakim. Nah, jadi sudah ada pengurangan di sana. Dan juga lebih baiknya lagi, e-court ini memberikan akuntabilitas dan juga kemudahan efisiensi dalam penyimpanan atau arsip dari berkas-berkas yang kita sampaikan ke pengadilan. Yang pertama, biasanya kalau kita di pengadilan biasa itu, di pengadilan negeri, kalau kita menyampaikan gugatan secara hard copy, lalu biasanya minta soft copy-nya dikirim ke email, atau bahkan kita ngasih USB ke panitera. Nah, seringkali dokumen-dokumen itu bisa saja tercecer, dan itu menjadi kerugian kita juga bagi pengacara, karena kita ribet di nantinya, karena terkadang ada dokumen-dokumen yang sudah mendapat tantangan dari klien atau harus dimaterai dan lain-lain. Nah, dengan adanya e-court, semuanya sudah ada tuh di website. Jadi kalau kita buka tuh situsnya e-court.mahkamaagung.go.id, lalu kita login, lalu kita sudah ada tuh perkara-perkara yang kita sedang jalani, udah lengkap dari riwayat persidangan kita, udah ada tuh berkasnya dari gugatan, dari jawab-menjawab, lalu dari pembuktian dan lain sebagainya sudah tercatat di sana. Dan juga dari segi dokumentasinya sudah terupload di sana. Lebih penting lagi, dokumen-dokumen itu pasti sudah melalui verifikasi dari pengadilan. Misalnya
dokumennya itu harus jelas lampirannya apa saja, lalu formatnya bagaimana, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di pengadilan. Jadi itu tuh udah bisa langsung dicek dari e-court itu. Jadi e-court ini sangat membantu. Lalu juga bagi kita pengacara sebenarnya ada poin yang penting karena ini akan mengurangi permainan korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan adanya e-court yang saling mempertemukan para pihak di pengadilan, di internet atau dalam hal ini di teknologi, tidak secara langsung akan meminimalisir pertemuan-pertemuan yang akan bisa membawa potensi-potensi adanya korupsi, kolusi dan nepotisme tadi. Dengan mengurangnya praktik KKN dengan sistem e-court ini pasti akan membantu kita pengacara juga untuk berpraktek dan beracara dengan lebih fair dan juga lebih jujur ke depannya. Jadi emang itu sih dari segi efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Kira-kira itu yang menjadi manfaat bagi kita pengacara untuk berpraktek dan menggunakan e-court oleh Mahkamah Agung. Berarti abang sebagai lawyer merasa e-court ini sangat efektif dan dipermudah ya bang ya dalam beracara bang? Iya, e-court ini sangat berguna banget dan kebetulan saya udah pernah menggunakan e-court ini beberapa kali sampai saat ini. Kalau sekarang kita kliennya, karena e-court ini kan juga harus kesepakatan antara para pihak ya. E-court ini harus digunakan oleh penggugat terlebih dahulu. Jadi kalau kita posisi penggugat, kita akan lebih kepada klien pasti maunya e-court. Kalau misalnya itu lebih menguntungkan klien. Tapi kalau misalnya kita ingin mencari uang lebih banyak, tentu sebenarnya kita bakal lebih banyak uang kalau sebagai pengacara kalau kita lewat persidangan biasa. Tapi dari segi efektivitas dan efisiensi itu sangat berguna bagi kita untuk menggunakan e-court. Gitu sih. Baik, mungkin itu aja sih yang bisa saya tanyakan bang. Dari pernyataan abang juga sangat memuaskan dan sangat jelas gitu. Yang bang sampaikan. Ya saya berterima kasih bang. Ya terima kasih juga sukses kuliahnya. Saya akhiri ya. Terima kasih. Dari keseluruhan wawancara ini, kita bisa melihat bahwa e-court terbukti efektif karena dapat meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi dalam proses hukum. Penggunaan teknologi dalam pengadilan elektronik memungkinkan pengarsipan dan pengelolaan dokumen secara digital, mengurangi keterlambatan dan risiko kehilangan berkas. Selain itu, e-court memfasilitasi aksesibilitas yang lebih baik, memungkinkan pemanggilan tanpa kehadiran fisik, dan mempercepat proses pengadilan. Semoga kiranya e-court selalu meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem peradilan, aksesibilitas, transparansi, keamanan data, peningkatan produktivitas penanganan dokumen digital, peningkatan kualitas keputusan, dan keterlibatan publik. Harapan ini mencerminkan upaya untuk mengadopsi teknologi guna meningkatkan keadilan, efisiensi, dan kepercayaan masyarakat dalam sistem peradilan. Demikianlah dari kelompok 1 melaporkan untuk Anda.